Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziz Bisma Yanwarda, NIM L200-204. Saya di sini akan mempresentasikan akal dan wahyu. Akal dalam Islam. Definisi akal. Akal dalam Islam merujuk pada kemampuan berpikir, menilai, dan merenung yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Menjadi salah satu fitrah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Pentingnya akal. Akal sebagai alat untuk memahami tuntunan agama dan moral, mampu membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Fungsi akal, pentingnya akal sebagai alat pemahaman. Akal sebagai wahana untuk memahami ajaran Allah dan petunjuknya. Interpretasi ayat-ayat Allah. Akal membantu manusia dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, memfasilitasi refleksi dan kontemplasi terhadap ajaran agama. Penilaian kebaikan dan keburukan. Akal memungkinkan manusia untuk membedakan antara kebaikan dan keburukan, menjadi dasar untuk membuat keputusan moral dan etis. Pembangunan ilmu pengetahuan. Fungsi akal dalam merangsang rasa ingin tahu dan pembangunan ilmu pengetahuan. Manusia diberi kemampuan untuk menyelidiki alam semesta sebagai manifestasi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batasan akal. Tidak mencapai pengetahuan mutlak. Akal manusia memiliki keterbatasan dalam mencapai pengetahuan yang mutlak. Pemahaman manusia selalu terbatas dan tidak mampu menjaga kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mampu memahami rencana Allah secara penuh. Rencana Allah seringkali di luar jangkauan pemahaman manusia. Keterbatasan akal dalam memahami hikmah di balik setiap ujian dan cobaan. Peran wahyu sebagai penyempurna. Akal perlu didukung oleh wahyu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Wahyu sebagai panduan untuk memahami hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh akal semesta. Wahyu dalam Islam. Definisi wahyu. Wahyu berasal dari kata wah yang berarti pengungkapan atau pemberitahuan ilahi. Pengertian bahwa wahyu adalah bentuk komunikasi khusus Allah kepada hambanya. Al-Quran sebagai sumber wahyu utama. Al-Quran dianggap sebagai kitab suci yang berisi wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap surah dan ayat dianggap sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam. Sumber wahyu dalam Islam. Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci dan utama dalam Islam. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Merupakan petunjuk hidup yang mencakup ajaran moral, etika, hukum, dan petunjuk spiritual. Hadis mencakup perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Merupakan penjelasan dan elaborasi terhadap ajaran Al-Quran. Menjadi sumber tambahan dalam memahami konteks dan aplikasi ajaran Allah. Hubungan akal dan wahyu. Akal dan wahyu sebagai sumber pengetahuan. Akal dan wahyu memiliki peran yang saling melengkapi dalam memahami kebenaran. Alat sebagai alat rasional untuk merenung dan memahami dunia, sedangkan wahyu memberikan petunjuk ilahi yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Pentingnya mencari keseimbangan antara akal dan wahyu dalam mengambil keputusan. Akal membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sementara wahyu memberikan panduan moral dan spiritual. Harmoni antara ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Mendorong integrasi antara ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui akal dengan ajaran agama yang diperoleh melalui wahyu. Menghindari konflik dan menciptakan harmoni dalam pemahaman dunia dan tujuan hidup. Kesimpulan, akal dan wahyu merupakan dua anugerah utama dari Allah kepada manusia. Akal diberikan kemampuan rasional dan pemahaman, memungkinkan manusia untuk membuat keputusan moral, etis, dan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuannya, akal memfasilitasi pemahaman dan aplikasi ajaran agama dalam tindakan sehari-hari. Sementara itu, wahyu memberikan petunjuk ilahi yang meliputi aspek moral, etika, dan spiritual yang tidak dapat dicapai semata oleh akal manusia. Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama wahyu memberikan pedoman hidup bagi manusia. Pentingnya mencari keseimbangan antara akal dan wahyu diakui sebagai elemen kunci dalam mencapai kehidupan yang didasarkan pada nilai agama dan akal yang sehat. Dengan demikian, pemahaman yang seimbang antara kedua anugerah ini menjadi landasan bagi kehidupan seorang muslim yang berpegang teguh pada ajaran ilahi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.